Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1517. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mengapa Chen Sisi tidak bisa pergi adalah karena dia terjebak oleh kekuatan kegelapan dan kekuatan sungai panjang iblis di sini. Kedua kekuatan ini adalah terus-menerus menjepit Chen Sisi. Pikiran Chen Sisi hanya bisa bertahan di antara dua kekuatan. Namun jika seseorang bisa memblokir kekuatan ini dari satu sisi untuk Chen Sisi, maka Chen Sisi bisa keluar dengan aku yang membawanya pergi dari sini. Kata rubah berekor 10 itu. Maksudmu? Aku akan memblokir kekuatan kegelapan ini untuknya, kata Sangguan Wander. Sangguan Wander pun langsung mengerti arti dari kata-kata hantu rubah berekor 10. Rubah hantu berekor 10 pun berkata, "Ya, selama kamu bisa menahan kekuatan kegelapan untuk Chen Sisi sejenak, maka Chen Sisi akan memiliki kesempatan untuk pergi dari sini. Tetapi begitu kamu melakukan ini, maka kamu sendiri akan..." Tidak perlu dipikirkan, kata Sangguan Wander. Dia pun langsung menyela kata-kata dari Pri rubah berekor 10. "Senior, yang kamu perlu lakukan hanyalah memberitahuku apa yang harus kulakukan," kata Sangguan Wander. Mata Sangguan Wander penuh dengan tekad. "Apakah kamu yakin ingin melakukan ini?" kata rubah Pri berekor 10 itu. Dia mengirimkan pesan kepada Sangguan Wander. "Seperti yang disebutkan sebelumnya, meskipun kamu memiliki asal mula kegelapan di tubuhmu dan juga memiliki ketahanan tertentu terhadap kekuatan tersebut, klan kegelapan dalam kondisimu saat ini, jika kamu terkena dampak langsung dari sumber kegelapan, maka jiwamu pasti akan terguncang. Dan jika Anda tercerai-berai, maka tidak akan ada yang bisa menyelamatkan Anda ketika saatnya tiba," kata rubah Pri berekor 9. Sangguan Wander mendengarnya hanya tersenyum sedih. "Senior ekor 10, sebenarnya aku seharusnya sudah lama mati sejak lama. Saat itu, ketika aku membantu adik kembarku menyakiti Qin, aku seharusnya sudah mati. Sekarang jika aku bisa melakukan sesuatu untuk Chen Sisi agar dia dan Qin bisa bertahan, apapun yang terjadi padaku, aku akan melakukannya." "Senior rubah Pri berekor 10, tolong, saya sudah cukup hidup selama ini. Tetapi Chen Sisi masih muda dan Chen Sisi tidak boleh mati di sini. Dan Qin, dia tidak akan terjadi apa-apa padanya bila Chen Sisi keluar dari sini," kata Sangguan Wander. Air mata Sangguan Wander tiba-tiba mengalir dan senyuman sedih muncul dari sudut mulutnya. Dia saat ini memikirkan waktu itu di benua Tianlu di bidang seni bela diri dan tahun-tahun yang telah dia habiskan untuk menemani Qin, menyempurnakan ramuan dan juga berlatih dengan konsentrasi. Itu adalah momen-momen paling membahagiakan di dalam hidup Sangguan Wander. Jika dia bisa, betapa dia sangat ingin kembali ke masa lalu itu, tetapi semuanya telah hilang dan tidak akan pernah bisa kembali lagi. "Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu cara melakukannya," kata Pri rubah berekor 10 itu. Dia memandang ke arah Sangguan Wander. Dia melihat tekad dari Sangguan Wander dari matanya, dan dia tahu bahwa Sangguan Wander akan melakukannya terlepas dari apakah dia setuju atau tidak. Boom! Saat berikutnya tubuh Sangguan Wander langsung dipenuhi dengan cahaya hitam yang menakjubkan dan aura di tubuh Sangguan Wander menjadi semakin lemah. "Tuan, apa yang kamu lakukan?" kata Chen Sisi. Dia pun segera memandang Sangguan Wander dengan cemas. Chen Sisi segera mengerti apa yang dilakukan Sangguan Wander dan dia segera berteriak, "Tuan, cepat berhenti. Kamu akan mati jika kamu melakukan ini," kata Chen Sisi. "Sisi, aku hanya bisa melakukan ini untukmu," kata Sangguan Wander. Dia memandang Chen Sisi sambil tersenyum. Seluruh tubuhnya terus-menerus membakar asal-usulnya sendiri, mengintegrasikan dunia sedikit demi sedikit dan melawan kekuatan dunia gelap. Sementara saat ini Shin berpindah di markas besar tentara adil. Pada saat ini alis Qin tiba-tiba sedikit berkerut. Pada saat ini Qin tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar-debar, seolah-olah ada sesuatu yang akan meninggalkannya. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasakan perasaan tidak nyaman seperti ini?
kata Qinchen. Qinchen bergumam, dan Qinchen meremas gerakan tangannya. Di antara langit dan bumi, aura takdir yang tak terlihat muncul dari Qinchen. Kekuatan takdir ini tertinggal di telapak tangannya. Chen Sisi, apakah itu Chen Sisi? Gumam Qinchen. Tapi tidak, perasaan ini Qinchen tiba-tiba menjadi gugup dan samar-samar Qinchen merasakan firasat buruk. Dan boom. Seluruh tubuh Qinchen pun tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan terbang langsung menjauh dari bintang-bintang dari markas ini. Yang mulia, apa yang kamu lakukan? Melihat pemandangan ini, Demon Supreme dan yang lainnya pun langsung naik ke langit dan berteriak dengan kaget juga marah kepada Qinchen. Qinchen sebenarnya ingin meninggalkan markas besar mereka. Dan hal itu tidak akan pernah mereka izinkan. Hentikan dia! Demon Supreme dan yang lainnya langsung terbang ke langit untuk menghentikan Qinchen. Sayang, Qinchen, kecepatannya sangat cepat dan Qinchen telah mencapai pinggiran bintang markas dalam sekejap. Aktifkan formasi. Demon Iblis meraung dan boom. Di atas bintang-bintang di seluruh markas besar tentara adil, formasi cahaya yang menakutkan muncul. Formasi cahaya tersebut mengandung aura yang mengejutkan, menyelimuti Qinchen di dalamnya untuk sesaat. Mengambil kesempatan ini, Demon Supreme pun muncul di depan Qinchen. Yang mulia, Anda benar-benar punya masalah, kata Demon Supreme. Dia berkata dan marah. Katakan padaku, di mana Chen Sisi? Kata Qinchen. Matanya saat ini memerah dan Qinchen berteriak dengan niat membunuh. Meskipun Qinchen tidak tahu apa yang membuat hatinya sangat gelisah, namun Qinchen tahu betul bahwa dia tidak bisa lagi membuang-buang waktu bersama orang-orang ini. Orang-orang ini memiliki kekuatan khusus di tubuh mereka. Pasti ada yang salah dengan tempat ini, dan Chen Sisi harus ditemukan secepatnya. Qinchen tidak lagi mau terus terlibat dengan mereka semua. Tidak ada Chen Sisi yang Anda bicarakan di sini. Tetapi jika Anda menginginkan yang mulia Dewi Suci, maka Anda harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Imam Besar, kata Demon Supreme. Dia berkata dengan suara yang dingin. Yang mulia, pedang iblis tertinggi telah pergi untuk memberitahu Imam Besar. Jangan gegabah. Saat pedang iblis tertinggi kembali, Anda mungkin dapat melihat yang mulia orang Dewa Suci, kata Yan Ming Supreme. Dia dan yang lainnya juga langsung datang ke sini dan menghentikan Qinchen. Yah, senior, mohon jangan gegabah, kata Luo Yin dan Mo Wu. Mereka berdua juga berkata dengan tergesa-gesa. Meskipun mereka akan berterima kasih kepada Qinchen atas belas kasihannya sebelumnya, bagaimanapun juga Qinchen adalah tetap orang luar, dan dia tidak akan pernah bisa meninggalkan markas besar tanpa kepercayaan penuh. Karena kamu tidak memberitahuku, maka aku akan menemukannya sendiri, kata Qinchen. Tidak mendapatkan jawaban yang Qinchen inginkan, Qinchen pun tidak berniat untuk beromong kosong dengan orang-orang ini dan boom. Napas yang kuat segera keluar dari tubuh Qinchen dan dalam sekejap energi mengepul pedang langit dan bumi berubah menjadi dunia cahaya pedang. Masing-masing mengandung energi untuk menghancurkan langit dan bumi. Itu mengunci dan memenjarakan semua orang yang hadir. Dan saat berikutnya, boom. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh secara bersamaan dan mata Luo Yin, Xuanzong, Yin Peng Supreme dan yang lainnya menunjukkan kengerian. Mereka semua tertahan oleh energi Qinchen dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bisa melawan. Kemudian dengan keras, mereka pun terlempar terbalik di tempat. Masing-masing muncrat darah. Tubuh mereka retak dan hampir meledak di tempat. Akan tetapi, Qinchen tidak membunuh mereka. Alasan Qinchen tetap sama. Yan Ming Supreme dan yang lainnya saat ini memandang Qinchen dengan ngeri. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa Qinchen telah menunjukkan belas kasihan kepada mereka sebelumnya. Jika tidak, akan mudah bagi Qinchen untuk bisa membunuh mereka semua. Buka formasi dan bunuh orang ini, teriak Demon Supreme. Demon Supreme memiliki tatapan ganas di matanya. Dia juga nampak ditepantalkan oleh Qinchen dan muntah darah. Tetapi Demon Supreme segera meraung. Boom. Formasi besar di atas bintang-bintang seluruh markas tiba-tiba mulai bergerak. Duar-duar. Formasi susunan aura membunuh yang menakutkan tiba-tiba menghujani Qinchen. Keluar. Menghadapi formasi susunan pembunuh yang menakutkan ini, Qinchen mengambil langkah maju, dan saat langkah kakinya jatuh, sinar cahaya cemerlang tiba-tiba keluar dari bawah kakinya. Saat berikutnya, senjata besar yang awalnya meledak ke arahnya lewat serangan itu pun runtuh dalam sekejap sebelum kemudian menghilang tanpa jejak. Bagaimana ini mungkin? Kata Demon Supreme. Dia memuntahkan seteguk darah lagi dan berkata dengan marah. Tuan, apa-apaan ini?
Namun pada saat ini teriakan tajam tiba-tiba terdengar dan sosok lain terbang dari kejauhan sebelum kemudian mendarat di depan Qin Chen, dan sosok itu adalah pedang iblis tertinggi yang baru kembali ke sini. Tuan pedang iblis tertinggi, Anda berada di sini tepat pada waktunya. Orang ini akan keluar dari markas besar bintang kita, kata Yaming Supreme. Dia dan yang lainnya berkata dengan tergesa-gesa. Demon Supreme pun meraung juga dengan marah. Pedang iblis Supreme, lihat orang yang kamu bawa. Aku benar seperti yang aku katakan sebelumnya. Orang ini pasti memiliki motif tersembunyi. Mengapa kamu tidak segera menangkapnya dan membunuhnya secara langsung? Kata Demon Supreme. Diam kamu Demon Supreme, kata pedang iblis tertinggi. Dia menegur Demon Supreme. Si bodoh ini, apakah dia tidak tahu kenapa dia membawa pihak lain masuk ke sini? Jika dirinya bisa menangkap pihak lain sejak awal, maka tidak peduli apa identitasnya, pedang iblis tertinggi pun juga akan lama menangkap Qin Chen. Akan tetapi, pedang iblis tertinggi tidak memiliki kekuatan untuk mampu menangkap Qin Chen. Pedang iblis tertinggi kemudian memandang Qin Chen dengan tergesa-gesa dan berkata, Yang mulia, mengapa Anda ingin menyerang anggota tentara adil saya? Kata pedang iblis tertinggi. Pedang iblis tertinggi, di mana imam besar itu? Kata Qin Chen. Dia memandang pedang iblis tertinggi. Ketika Qin Chen melihat hanya ada satu pedang iblis tertinggi yang datang, wajah Qin Chen pun tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Yang mulia, mohon jangan cemas. Imam besar sedang mundur. Dia berkata bahwa dia akan datang menemui Anda segera setelah dia menyelesaikan pelatihan retretnya. Kata pedang iblis tertinggi. Dia berkata dengan tergesa-gesa. Datang menemuiku setelah kamu selesai retret. Berapa lama aku harus menunggu? Kata Qin Chen. Qin Chen saat ini menjadi semakin marah. Ini aku pun tidak tahu, tetapi itu pasti segera-segeranya. Imam besar telah mengatakan bahwa dia akan datang menemuimu sesegera mungkin setelah dia keluar dari pengasingannya. Kata pedang iblis tertinggi. Dia berkata dengan cemas. Tuan, ikuti saya kembali. Mungkin rombongan imam besar akan keluar dari pengasingan, jadi mohon jangan cemas. Kata pedang iblis tertinggi. Kalau begitu, beritahu aku di mana Chen Sisi berada. Kata Qin Chen dengan dingin. Qin Chen tidak ingin lagi membuang-buang waktu di sini. Saya tidak tahu di mana yang mulia orang suci berada. Itu adalah tempat yang hanya diketahui oleh imam besar dan yang lainnya. Kata pedang iblis tertinggi. Oke, jika kamu tidak tahu di mana Chen Sisi berada, beritahu aku di mana imam besar itu berada. Kata Qin Chen. Dia berkata dengan suara yang dalam. Teman kecil Qin Chen, tolong jangan cemas. Pedang iblis tertinggi itu menarik napas dalam-dalam. Imam besar sedang mengasingkan diri. Tanpa izin dari imam besar, bagaimana saya bisa memberitahu Anda di mana imam besar berada? Tapi tolong percaya pada saya. Imam besar pasti akan segera keluar dan datang menemuimu. Kata pedang iblis tertinggi. Mendengar itu, Qin Chen menekan kegelisahan di hatinya dan berkata dengan dingin. Oke, bahkan imam besar sedang mundur. Di manakah para pelindung agung dan juga tetua agung? Kata Qin Chen. Dia melirik ke arah Swan Kong Supreme di samping. Menurut apa yang dikatakan Swan Kong Supreme, tentara adil Anda dikendalikan oleh 3 orang kuat, yaitu imam besar, pelindung agung, dan tetua agung. Dan imam besar tidak ada di sini, tetapi pelindung agung dan tetua agung pasti selalu ada di sini, kan? Kata Qin Chen. Mendengar itu, pedang iblis tertinggi berkata dengan getir. Teman kecil Qin Chen, meskipun tentara adil kita memiliki 3 pemimpin, pelindung agung dan tetua agung telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun yang lalu. Dan pada dasarnya, mereka berdua tidak muncul dalam beberapa tahun terakhir ini. Saya khawatir ini bahkan lebih sulit daripada untuk bertemu imam besar. Jadi, teman kecil Qin Chen harap bersabar dan tunggu sebentar lagi. Selama imam besar, kata pedang iblis tertinggi. Hahaha. Setelah berbicara lama, tidak ada seorang pun di tentara adil yang bisa mengambil keputusan, kan? Qin Chen tiba-tiba tertawa, tetapi tawanya menjadi semakin dingin. Dengan sedikit kemarahan, Qin Chen sangat terkendali karena Chen Sisi dan Swan Kong Supreme. Setelah dia datang ke tentara adil ini, Qin Chen sangat terkendali dan tidak melawan sama sekali. Akan tetapi tidak peduli bagaimana Qin Chen diperlakukan, dia sudah menahan dirinya dengan kuat sebelumnya. Akan tetapi pasukan adil ini benar-benar tidak menganggap Qin Chen serius sama sekali. Chen Sisi adalah wanitanya dan sangat sulit baginya untuk bisa bertemu dengannya. Imam besar itu bahkan tidak mau datang untuk menemui Qin Chen. Sepertinya pasukan adilmu tidak memperhatikanku sama sekali. Kurang ajar, itu benar-benar sangat bagus. Qin Chen pun mengangguk. Pedang iblis tertinggi, demi hubunganmu dengan leluhur pedang senior, aku akan memberimu waktu sebentar. Waktu dalam 10 napas, saya akan mengirimkan pesan kepada Anda. Saya akan memberikan waktu seperti itu kepada Anda.
izinkan saya untuk pergi menemui Chen Sisi. Atau kamu memberitahuku di mana keberadaan imam besar itu, atau aku akan secara pribadi membawa Chen Sisi dan menemuinya, kata Qin Chen. Mendengar ini, wajah pedang iblis tertinggi pun dan juga Swan Kong Supreme di samping berubah. Tidak hanya Qin Chen tetapi ekspresi Luo Yin, Mo Wu, pedang Demon Supreme dan yang lainnya juga berubah. Sementara kemudian pedang iblis tertinggi pun berkata dengan tergesa-gesa, teman kecil Qin Chen, bukannya aku tidak sabar untuk mengirim pesan kepada imam besar, tapi... Pedang iblis tertinggi, apa yang kamu bicarakan omong kosong dengannya? Tangkap saja dia secara langsung. Dia berani menjadi begitu sombong di tentara adil kita. Apakah dia benar-benar tidak tahu untuk hidup dan malah ingin mati? Kata Demon Supreme. Dia berkata dengan suara yang dingin dengan ekspresi kemarahan di wajahnya. Sikap arogan Qin Chen langsung membuatnya benar-benar marah. Bisakah kamu diam? Kata pedang iblis tertinggi. Dia meraung kepada Demon Supreme. Jika kamu tidak mengambil tindakan, maka aku sendiri yang akan menangkapnya, kata Demon Supreme. Dia meraung. Semuanya ikuti aku untuk membunuh musuh. Ledakan. Aura kekuatan Supreme yang melonjak muncul dari tubuh Demon Supreme. Pada saat yang sama, kait hantu gelap sudah ada di tangannya. Dengan keras kait hantu gelap itu pun menghantam Qin Chen dengan keras. Bagus, bagus, sangat bagus, kata Qin Chen. Mata Qin Chen menjadi sangat dingin. Pada saat ini Qin Chen bahkan tidak repot-repot mengatakan setengah kata pun. Berbicara tentang penalaran sebaiknya hanya dilakukan saat dia sedang mood. Bagaimana Qin Chen sedang mood sekarang untuk bermain dengan orang lain? Karena tentara adil ini tidak mau membawanya menemui Chen Sisi dan malah ingin mengambil tindakan terhadapnya, maka Qin Chen akan membunuhnya. Boom. Aura Supreme yang tak terbatas meledak langsung dari tubuh Qin Chen. Aura kekacauan yang mengepul seperti lautan luas dan cahaya pedang yang menakutkan langsung berkumpul menjadi pedang panjang yang mencapai langit lalu kemudian meledak. Ketika pedang itu jatuh, Qin Chen bahkan mengaktifkan kekuatan magis spasialnya. Ruang tak berujung langsung dipenjara pada saat ini, dan 6 jalan pedang reinkarnasi melonjak dalam sekejap. Pada saat ini semua orang kuat dari tentara adil di sekitar pun melihat pemandangan ini dengan ngeri. Di depan mata mereka, seluruh kekosongan tampak tiba-tiba mengeras. Kait hantu yang ditebas oleh Demon Supreme ke arah Qin Chen pun berhenti di kekosongan di saat akan turun. Dan Qin Chen mundur. Cahaya pedang yang menakutkan itu seperti pilar surga langsung mengenai tubuh Demon Supreme. Berhenti. Saat itulah raungan marah dari pedang iblis tertinggi datang. Tetapi sayang itu sudah terlambat. Bahkan pedang iblis tertinggi dengan kultivasi tahap air supremnya tidak mampu menahan teknik pedang 6 jalan reinkarnasi Qin Chen sebelumnya. Demon Supreme yang hanya merupakan puncak tahap supreme tahap tengah. Dia tidak dapat menahan pukulan kemarahan Qin Chen ini. Dia bahkan tidak akan dapat melawan setengah poin pun. Itu tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk bisa menahannya. Demon Supreme kemudian menyaksikan dan ngeri saat ini. Cahaya pedang yang dikumpulkan oleh Qin Chen langsung mengenai dirinya. Sebelum dirinya bisa bereaksi sepenuhnya, seluruh tubuhnya telah langsung tertusuk oleh cahaya pedang yang sangat menakutkan itu dan boom. Aliran energi pedang mengalir dan seni pedang 6 jalan reinkarnasi Qin Chen telah berakhir sebelum dia melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Demon Supreme pun langsung hancur berkeping-keping oleh teknik pedang 6 jalan reinkarnasi dan Demon Supreme pun langsung musnah. Bahkan jiwanya tidak memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri dan langsung dimusnahkan sedikit demi sedikit di bawah energi pedang yang tak terbatas. Namun kemudian sebuah kekuatan khusus bangkit dan Qin Chen langsung memasukkannya ke dalam tubuhnya. Setelah merasakan sifat kekuatan ini, wajah Qin Chen benar-benar tiba-tiba berubah warna. Bukan hanya Qin Chen yang berubah warna, namun semua orang yang hadir juga tiba-tiba menjadi pucat. Puncak Supreme tahap tengah langsung terjatuh di bawah satu ayunan pedang Qin Chen. Adegan seperti itu langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Pedang iblis tertinggi, kata Yang Ming Supreme. Dia dan yang lainnya meraung marah dan mereka semua memandang Qin Chen dengan marah. Meskipun Qin Chen telah memaafkan mereka sebelumnya, namun sejak dia membunuh Demon Supreme, Qin Chen saat ini telah menjadi musuh publik dari seluruh tentara adil. Mulailah formasi besar, kata pedang iblis tertinggi. Pedang iblis tertinggi pun menghela napas dalam dan secara langsung dia memicu pembentukan formasi besar di seluruh markas. Dengan suara gemuruh, formasi besar itu pun langsung berubah menjadi langit luas seperti lautan, menutupi langit dari dunia ini. Aliran formasi cahaya yang menakutkan melonjak ke langit. Setiap formasi cahaya itu dapat menembus bintang-bintang. Formasi cahaya ini dengan cepat berkumpul sebelum kemudian membentuk gambaran menakjubkan yang tertahan. Dengan pedang iblis yang memimpin semua tentara adil,
Aura formasi yang meletus dari formasi bintang dari markas mereka itu beberapa kali lebih kuat daripada sebelumnya. Boom! Formasi cahaya mengerikan langsung mengunci Qin Chen.